kita bisa berkumpul bersama-sama dengan kawan-kawan dari berbagai bidang UMKM pada siang hari ini dengan semangat, sama-sama bersemangat semua. Selamat datang Ibu, apa kabar? Ya. Akhirnya Bu Ida datang juga ya. Senior. Ini umur saya separuhnya mereka ini. Tapi saya juga udah tua kok, udah oma-oma, itu cukup gak? Ya, jadi mudah-mudahan silaturahim kita siang ini membawa kebaikan dengan sebetulnya di luar ekspektasi saya ya. Grup itu kan sebetulnya baru saya buat seminggu gitu loh. Lalu vakum, maksudnya 1-2 hari ada kegiatan. Lalu tiba-tiba pada hari ketiga, ya 4 harian yang lalu itu saya aktifkan kembali. Ternyata di luar dugaan banyak sekali kawan-kawan yang masuk ke dalam grup tersebut. Maka saya ingin memberikan sedikit pengantar, kronologis dan sebagainya tentang SEC ini. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya lihat para senior-senior kita, yaitu Pak Wasi dan terhormat Pak Wasi ini, beliau mantan lurah di Perhubungan ya Bapak? Tolong misalnya turun. Kemudian apa lagi? Biasanya lurah kan bermacam-macam, 2-3 kali camat. Pak Camat? Pak Camat? Oh iya deh, Pak Babang Gun. Pak Babang Gun itu Pak Camat di belakang ya. Pak Kualat ini, lali. Selamat datang Pak Babang Gun. Ini pokoknya kegiatan gini tuh Pak Babang bikin gak cepet tua ya. Ini bikin awet muda tadi ya. Lupa kalau ini pensiunan ini tadi ya. Pensiunan itu cuma di KTP aja. Begitu di sini kita menjadi muda semua. Dan tentu saja kepada senior saya yang terhormat Pak Wawan ini, nah Pak Wawan berada di sebelahnya Pak Babang Gun. Mereka berdua seniornya belakang. Soalnya bisa memandang semuanya tadi ya. Jadi bisa melihat teman-teman baru itu tadi. Usaha mikro kecil menengah mandiri Indonesia, Provinsi Jawa Tengah yang ter-SK-kan di tahun 2021 pasca COVID ya. Jadi kita pasca COVID itu seluruh kegiatan asosiasi lumpuh total, gitu kan, termasuk dulu bisnis saya di umroh lumpuh total juga. Sampai sekarang kita belum bangkit karena masih trauma, karena seminggu sebelum diumumkan COVID itu kami bersama konsorsium itu habis beli ruko untuk kantor kita itu 3,5 M. Jadi kita selamatan seminggu sebelum COVID itu, sebelum diumumkan itu kita selamatan, kita udah punya plan ini. Seminggu berikutnya sudah harus lockdown semua. Jadi kita sudah habis, udah nggak ada apa-apanya, nggak ada sumber apa-apa. Nah, itu pengalaman kita kena semua, betul. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sama seperti Ibu Mei yang tadi disampaikan, kita ini kan kadang-kadang kalau di depan itu kan kadang-kadang orang yang kurang gawean, dikira kita ini kurang gawean gitu kan. Nah, kalau kita bicara bisnis, kita sudah punya bisnis ya. Kalau kita bicara organisasi, kita punya organisasi ya. Kalau kita bicara di lingkungan, kita sudah aktif di lingkungan, gitu kan. Kenapa kok maunya ngurusin UMKM gitu kan? Karena kan UMKM itu kadang-kadang campur aduk, macam-macam kan gitu kan. Tapi kami senang gitu loh Bu ya. Kami senang karena saya punya prinsip sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kita di akhir tahun 2024 ini, yang setelah ini nanti gambarannya begini Bapak Ibu, setelah nanti ada pelantikan kabinet baru yang Bapak Ibu sudah pernah lihat di TV atau apa, itu susunan kabinetnya kan luar biasa kan, hampir 50 gitu kan, hampir 50 gitu kan. Maka itu momentumnya luar biasa. Kenapa? Satu, UMKM ada menterinya sendiri, jadi nanti ada yang ngurus kita. Selama ini kan udah diurus karena UMKM dan koperasi campur aduk gitu loh. SEC ini adalah sebuah organisasi yang luar biasa. Nanti saya izin juga ke Bu Mei, karena teman-teman saya di luar sana juga sangat tertarik sekali dengan SEC
gitu kan. Nanti kita akan konsep, makanya ini di Kota Semarang akan jadi barometer, akan jadi piloting ya, akan jadi pilot project. Dan satu misi kami ingin melibatkan dalam kegiatan-kegiatan kami, bazar-bazar, entah apa istilahnya, tapi intinya kami ingin melibatkan seluruh pelaku usaha mikro. Usaha mikro itu menurut kami usaha yang paling cilik, usaha ilegalitas nggak punya, modal orang duwe, bahkan kadang-kadang KTP nggak punya loh. Ada di Semarang itu, saya tanya, sama kan KTP pun di KTP juga orang duwe, repot juga gitu cara bikin NIP, gimana nggak punya KTP itu kan. Nah itu kan perlu kita rangkul, perlu kita jembatani, perlu kita beri kesempatan untuk berkembang. Yang tadinya tidak punya legalitas sampai punya legalitas. Ini versi naik kelasnya kami ya Bapak Ibu ya, versi naik kelasnya kami. Jadi yang tadinya usaha non mikro jadi mikro ya kecil banget gitu kan, nanti naik ke usaha kecil. Usaha kecil sudah punya NIP, sudah punya produk sendiri, sudah punya merek sendiri, sudah punya halal, tinggal dikembangin lagi omsetnya sehingga dia bisa produksi ya. Jadi itu Bapak Ibu kami ingin melibatkan. Jadi selama ini kan kalau bahasa kan kuliner toh, ya kan, fashion toh, pameran, jualan pakaian toh. Ya lainnya kayak salon dia nggak pernah pameran, gitu kan? Salon, jasa pijet kan bisa dipamerkan juga kan? Bisa dipamerkan. Teknisnya gimana? Yuk kita nanti Desember kita buktikan, kita praktekkan bersama-sama. Jadi kita bikin pameran tapi di sana semua ada. Semangat.